Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu dengan saya Nova Rizky Damayanti, mahasiswi Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang etika dan profesi wartawan, media cyber, dan kode etik jurnalistik. Nah, sebelum aku membahas semua itu, aku mau kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya. Oh ya, dan jangan lupa share video ini ke seluruh kerabat kamu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu etika dan profesi wartawan. Nah, etika ini adalah suatu aturan atau norma yang dijadikan pedoman dan berperilaku di sebuah masyarakat gitu. Nah, sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Nah, jadi etika profesi merupakan acuan ataupun perilaku perseorangan yang dianggap harus diikuti oleh aktivis profesional. Nah, jurnalis ini bisa disebut sebagai profesi. Karena itu, jurnalis juga memiliki kode etik yang mengikat, seperti jurnalis yang memiliki kode etik yang mengatur ataupun mengikat baik atau buruk, boleh atau tidak dilakukan oleh si jurnalis tersebut. Nah, pembahasan yang kedua adalah tentang media cyber. Nah, pembahasan yang kedua ini mengenai media cyber. Kalian tahu nggak apa artinya media cyber? Nah, media cyber ini adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dan sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pokok Pers dan standar dalam pers. Nah, media cyber ini memiliki pedoman dalam pemberitaan. Pedoman tersebut ada 9 poin, yaitu yang pertama adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini adalah media online yang digunakan sebagai sarana. Semua yang dipublikasikan di media cyber, baik itu dalam bentuk foto, gambar, video, artikel, blog ataupun sebagainya. Yang kedua adalah keberimbangan berita. Maksud keberimbangan berita di sini adalah antara pihak satu, dua maupun pihak yang lain, pernyataannya itu harus imbang, harus sama, tanpa ada pengecualian tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah konten ataupun isi dari pengguna, atau bisa disebut sebagai konten bisa dari masyarakat dengan syarat tertentu. Yang pertama, patuhi kode etiknya. Kemudian yang kedua, terregister di media online tersebut. Yang ketiga, media online mewajibkan tidak ada berita bohong, diskriminatif, dan lain sebagainya. Media online ini juga memiliki kewenangan untuk mengedit berita tersebut, berita yang dari masyarakat. Kemudian yang keempat adalah media cyber bertanggung jawab dengan isi yang diberikan oleh masyarakat. Contoh, dari masyarakat memberikan sebuah berita. Nah, dari media cyber ini, dari media online ini, memiliki kewajiban ataupun hak penuh untuk mengedit ataupun memberikan sedikit perubahan di dalam berita tersebut. Ralat, koreksi ataupun hak jawab. Nah, di sini yang dimaksudkan ralat adalah misalnya di dalam berita ini ada suatu kekeliruan gitu. Nah, masyarakat di sini bisa memberikan ralat kepada media yang mengekspos ataupun memberitakan informasi tersebut. Maka berita tersebut harus diralat sesuai dengan berita yang sebenarnya. Kemudian koreksi. Nah, yang dimaksud koreksi adalah setiap berita yang ingin dimasukkan ke dalam media online itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Nah, kemudian hak jawab di sini adalah pihak yang masuk di dalam berita ini memiliki hak jawab ataupun dia bisa menjawab isi dari berita ini. Misalnya dia diberitakan melakukan tuduhan korupsi gitu. Nah, dia memiliki hak jawab apakah berita tersebut benar atau tidak. Kemudian yang kelima adalah pencabutan berita. Nah, berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan pensensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kemudian yang keenam adalah iklan. Nah, media cyber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Nah,
setiap berita atau artikel atau isi yang merupakan iklan atau isi yang berbayar gitu wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsor atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita atau artikel atau isi tersebut adalah iklan. Kemudian yang ketujuh adalah hak cipta. Nah, media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pencantuman pedoman. Nah, media cyber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber ini di medianya secara terang dan jelas. Yang terakhir adalah sengketa. Nah, penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media cyber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Nah, pembahasan yang ketiga adalah kita membahas tentang kode etik jurnalistik atau biasa disebut dengan kode etik wartawan Indonesia. Nah, kode etik jurnalistik ini ada 11 poin. Nah, yang pertama adalah wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, wartawan harus menulis berita sesuai dengan hati nuraninya atau bersikap independen. Nah, yang dimaksud dengan akurat adalah berita yang sesuai fakta yang ada dan tidak ditambahi bumbu-bumbu atau tidak lebay gitu. Nah, kemudian berita yang berimbang adalah berita yang harus memiliki porsi yang setara pada semua orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut atau terlibat dalam satu berita tersebut. Nah, contohnya misalnya nih kan tentang korupsi atau tentang kejadian kekerasan gitu. Nah, misalnya si A diduga melakukan kekerasan terhadap temannya. Nah, di sini si A harus diwawancarai dan si korban juga harus diwawancarai. Jadi porsinya itu setara, tidak ada satu pihak saja yang diwawancarai. Kode etik yang kedua adalah wartawan menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalisnya. Nah, di sini itu maksudnya adalah wartawan itu harus profesional dalam mewawancarai atau dalam mencari berita tersebut. Nah, cara-cara profesional itu seperti apa sih gitu? Nah, cara-cara profesional itu yang pertama adalah menunjukkan identitas diri pada narasumber, misalnya ID card atau semacamnya gitu. Kemudian yang kedua ada menghormati hak privasi. Nah, hak privasi ini adalah hak privasi dari narasumber itu. Kemudian yang ketiga adalah wartawan tidak menyuap untuk mendapatkan informasi. Misalnya dia ingin mendapatkan sebuah informasi, kemudian mendapatkan informasi itu terlalu susah. Nah, dia menyuap orang yang memiliki informasi tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang keempat ada menghasilkan berita yang faktual gitu, berita yang sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan. Kemudian yang kelima, narasumbernya itu harus jelas. Kalau misalnya narasumbernya itu tidak jelas, otomatis berita tersebut juga tidak akurat gitu. Nah, bagaimana cara menentukan narasumber yang jelas? Yaitu misalnya kita mendengar suatu berita nih. Nah, kita harus mencari dulu nih narasumbernya itu berasal dari mana, siapa namanya, atau dia kerja di mana gitu. Supaya berita yang dihasilkan itu juga akurat dan pasti gitu. Kemudian yang keenam, tidak melakukan plagiat gitu. Nah, berita itu harus real dari kita, tidak boleh plagiat dari berita-berita orang. Ya, copy paste lah bahasanya seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara ataupun video gitu. Nah, misalnya tentang korban bencana alam misalnya seperti itu. Terdapat atau ada satu video amatir ya, biasa bisa kita bilang video amatir, kemudian si jurnalis ini menayangkan video tersebut. Nah, bisa jadi orang yang menonton ataupun keluarga yang menonton video ini mengalami trauma. Nah, kita harus menghargai itu. Jadi kita tidak perlu untuk memutarkan video tersebut menimbang pengalaman trauma dari si keluarga misalnya gitu. Kemudian poin selanjutnya itu rekayasa pemuatan atau pengambilan gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang ataupun tidak boleh rekayasa gitu. Jadi video yang ada ataupun gambar yang ada itu harus sesuai dengan kejadian yang ada gitu.
harus dilengkapi dengan keterangan gambar ataupun foto itu. Misalnya foto ini diambil oleh beliau atau diambil oleh si Polan seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah memperoleh info secara profesional layaknya wartawan. Jadi tidak sembarangan ya dalam dalam wartawan itu mencari sebuah berita. Wartawan ini juga tidak sembarangan ya, dia juga memiliki cara-cara profesionalnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, kemudian kode etik yang ketiga adalah wartawan Indonesia selalu menguji kebenaran informasi atau kebenaran berita tersebut, memberikan secara berimbang, tidak mencampuri fakta dan opini yang menghakimi, serta menciptakan asas praduga tak bersalah. Nah, maksudnya adalah kebenaran informasi di sini kita harus cek dan dicek kembali info itu benar atau tidak gitu. Kemudian berimbang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan pada masing-masing secara proporsional gitu. Kemudian tidak ada opini pribadi, tulis apa yang dilihat, didengar, dan dirasa saja gitu, jangan dilebih-lebihkan gitu. Kemudian asas praduga ini maksudnya adalah asas praduga tak bersalah, jangan menghakimi orang yang kita beritakan itu. Kita harus memberitakan orang itu sesuai apa yang terjadi gitu, jangan dilebih-lebihkan. Nah, kemudian kode etik yang keempat adalah wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, berita bohong ini seperti yang kita tahu, berita hoax ya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena bakal merugikan pembaca dan khalayak ramai. Kemudian berita fitnah ini adalah berita yang ingin menyudutkan seseorang gitu, karena mungkin alasan pribadi atau segala macam lah, kita tidak tahu ya, pokoknya tidak boleh menyebarkan berita yang fitnah gitu. Kemudian berita cabul. Nah, berita cabul ini jangan menulis berita cabul dengan terlalu detail dan menggambarkan kejadian. Misalnya berita kriminal tentang pelecehan seksual. Nah, di situ di beritanya tidak boleh dijelaskan detail bagaimana si pelaku melecehkan si korban tersebut gitu. Bagaimana cara dia membuka baju atau bagaimana cara dia melakukan melakukan pelecehan itu kepada korban tersebut gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian foto atau video itu juga sebenarnya tidak boleh Kemudian foto dan video itu juga sebenarnya tidak boleh dipampang secara jelas seperti itu ya, karena bakalan mungkin ada traumatik tersendiri dari si korban itu. Kemudian kode etik yang kelima adalah wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku. Nah, identitas di sini adalah informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacaknya gitu. Nah, misalnya seperti kasus pelecehan seksual seperti yang saya bilang tadi, si korban itu tidak boleh identitasnya diterangkan atau dijelaskan di situ. Bisa aja kita buat misalnya inisial A gitu. Nah, kemudian tempatnya itu atau lokasi tempat dia tinggal itu juga tidak usah terlalu detail gitu. Misalnya nih, inisial A, warga kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Jangan menyebutkan nama desa, karena kalau kita sudah menyebutkan nama desa tersebut, orang bakalan lebih mudah gitu untuk melacaknya. Kalau misalnya kita buat kecamatan Kejuruan Muda, nah di kecamatan Kejuruan Muda ini kan banyak gitu ya yang namanya inisial A gitu. Nah, kemudian untuk pelaku yang masih di bawah umur itu sebaiknya jangan memberikan atau membuat identitasnya itu juga jelas gitu. Kita buat saja misalnya inisial saja gitu, kecuali sudah tua ya. Nah, bisa aja kita buat namanya langsung gitu. Misalnya si Polan gitu, langsung menyebutkan namanya gitu. Nah, ini bisa aja membuat efek jera gitu ya bagi si pelaku tersebut. Nah, kemudian poin yang keenam dari kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia adalah wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, menyalahkan profesi di sini adalah mengambil keuntungan sendiri. Misalnya nih, wartawan itu membuat sebuah berita, kemudian berita tersebut digunakan untuk mengancam pihak yang terkait di dalam peristiwa tersebut demi kepentingan pribadi si wartawan tersebut. Otomatis pihak yang terkait dalam berita tersebut akan
meminta supaya berita tersebut tidak disiarkan atau tidak dipublikasikan. Kemudian dia memberikan suap nih. Nah, suap itulah yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan Indonesia gitu ya, karena itu termasuk kepada kepentingan pribadi. Kemudian poin yang ketujuh dari kode etik jurnalistik adalah wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. Nah, ada syarat khusus nih untuk menyembunyikan identitas dari narasumber. Yang pertama, apakah tema itu membuatnya terancam, nyawanya terancam gitu ya, atau keluarganya yang terancam gitu. Kemudian yang kedua, apakah tema itu membuatnya kehilangan dirinya gitu. Kemudian yang ketiga, dari segi keamanan gitu ya, apakah dia membocorkan atau memberikan verifikasi tentang sebuah berita itu akan mengancam nyawa keluarga ataupun keamanan bagi dirinya sendiri. Kode etik jurnalistik yang ke-8 adalah wartawan Indonesia tidak menuliskan atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa, agama, serta tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, serta sakit jiwa atau jasmaninya. Nah, prasangka ini adalah prasangka ataupun perasaan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum jelas gitu. Diskriminasi seperti yang kita tahu ya, pembeda, harus memandang semua orang itu setara, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh membedakan antara A dan B gitu. Nah, contohnya adalah tidak usah menyebutkan gelar kecuali nama jabatan. Di dalam penulisan sebuah berita, misalnya kita mencantumkan seseorang di situ. Nah, ketika kita menuliskan namanya itu tidak usah menyebut gelar kecuali nama jabatan. Maka hal ini akan membuat kesetaraan dengan masyarakat biasa. Nah, kemudian kode etik selanjutnya yaitu kode etik yang ke-9. Kode etik jurnalistik yang ke-9 adalah wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali tentang publik. Nah, kehidupan pribadi itu seperti yang kita tahu, seluruh kehidupan dan keluarganya itu jangan diganggu. Nah, misalnya nih kita mau verifikasi, kita mau mewawancarai narasumber tersebut, kita mendatangi rumahnya. Nah, privasi ataupun lingkup pribadi dari narasumber itu adalah hanya sampai di depan gerbangnya saja. Ketika kita memasuki rumahnya, kita memasuki gerbangnya, itu sudah di dalam lingkup pribadi dari si narasumber itu. Nah, kemudian kode etik jurnalistik yang ke-10 adalah wartawan Indonesia segera mencabut atau meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Ralat ini harus profesional. Nah, misalnya nih ada masyarakat yang meminta ralat, misalnya di dalam media cetak ya gitu, dia meminta ralat 1 halaman penuh. Nah, ini adalah hal yang keliru. Kita tidak boleh langsung menerima 1 halaman penuh gitu ralatnya. Nah, terdapat 2 mazhab nih tentang ralat ya. Yang pertama itu, ralat itu ditetapkan pada halaman di mana berita itu dimuat, itu misalnya koran ya. Kemudian mazhab yang kedua adalah ralat itu diletakkan di halaman pertama, itu di dalam media cetak ya, sehingga pembaca itu tahu edisi ataupun halaman yang keliru gitu. Nah, kode etik yang terakhir adalah kode etik yang ke-11, yaitu wartawan wajib melayani hak jawab atau hak koreksi secara profesional. Nah, hak jawab di sini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hak dari narasumber untuk beri tanggapan tentang berita yang dikabarkan, boleh membantah atau memberi pendapat. Nah, hak jawab ini berlaku selama 2 bulan setelah berita itu ditayangkan atau disiarkan. Nah, selama 2 bulan tersebut narasumber berhak menggunakan hak jawabnya begitu. Nah, ketentuan ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pers sejak tahun 2008. Nah, media massa ataupun wartawan berhak untuk mengedit hak jawab dari narasumber apabila hak jawab tersebut terlalu panjang hingga berlembar-lembar, dan biasanya ini diwakilkan oleh pengacara gitu ya. Maka dari itu harus diedit ataupun diringkas menjadi lebih pendek, tapi tidak menghilangkan substansi utama dari hak jawab itu. Nah,
Kemudian hak koreksi. Hak koreksi itu adalah apabila terjadi kesalahan di media massa, maka narasumber ataupun publik berhak mengkoreksinya. Nah, perbaikan itu dilakukan secepatnya. Apabila pada media cetak, maka perbaikan tersebut diterbitkan pada edisi berikutnya. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan kita kali ini, yaitu tadi ada tentang etika dan profesi wartawan, ada media cyber, dan ada 11 kode etik jurnalistik ataupun kode etik wartawan Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa nih, seperti yang aku bilang di awal ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!